Jadi kalau kita melihat dari kondisi yang ada Mbak, itu, sekarang ini banyak yang, dirumahkan atau dicutikan di luar tanggungan pemerintah di luar tanggungan perusahaan maaf, di unpaid leave ya. Nah Mhm, itu, kondisinya itu mayoritas, tapi kalau yang PHK, itu relatif sedikit karena kalau PHK kan harus menyiapkan dana pesangon ya, di mana perusahaan tidak mungkin menyiapkan dana pesangon. Nah kalau kita mhm, melihat dari data terakhir di BPJS Tenagakerjaan, itu tercatat bahwa yang, mulai apa namanya, mengalami kesulitan pembayaran iuran di BPJS sudah mencapai kurang lebih kalau ekuivalenkan dengan jumlah tenaga kerjanya itu udah 7 juta Mbak. Jadi ini mhm, juga angka yang cukup, signifikan ya, kalau pemerintah kan mengumumkan sekitar 2,9 juta, Menteri Tenaga Kerja minggu lalu mengumumkan bahwa yang di-PHK dan dirumahkan itu kira-kira jumlahnya 2,9 juta. Nah, tapi kalau kita melihat dari perusahaan yang mulai, tidak mampu membayar iuran, yang dalam tanda petik itu mhm, juga kita bisa melihat, kondisi itu mencerminkan bahwa kemungkinan mereka itu melakukan tadi, apa, merumahkan atau mencutikan di luar tanggungan perusahaan, dari mhm. karyawannya, yang jumlahnya kurang lebih ekuivalen dengan sekitar 7 juta. Walaupun ini tadi saya sampaikan 7 juta ini belum tentu, yang bersangkutan itu, apa namanya, PHK ya, saya yakin tidak karena itu statusnya masih ada, tapi memang, sudah mencerminkan bahwa kemungkinan Mhm, jumlah yang dirumahkan itu jumlahnya cukup besar. mhm. Nah, mungkin dengan melihat, jumlah yang dirumahkan atau mungkin ini bisa kita bilang ini juga terancam di PHK begitu ke depannya kalau pandemi ini tidak berakhir begitu ya, Pak. Nah, stimulus apa lagi yang diharapkan oleh para pengusaha dari pemerintah untuk, mungkin, membantu begitu ya di tengah pandemi ini? Jadi yang paling, menurut kami yang paling urgent itu adalah pertama, jaring pengaman sosial untuk, pekerja sektor formal ya, Mbak, ya. Karena selama ini kan, mereka ini tidak menjadi beban negara, tapi justru mereka jadi motor pertumbuhan ekonomi kita. Nah sekarang tiba-tiba menjadi, rawan miskin gitu ya, karena perusahaannya, tiba-tiba berhenti beroperasi. Nah itu yang pertama yang kita sangat butuhkan itu. Lalu kedua adalah, mmm, apa, tambahan modal kerja, Mbak. Pada saat kita akan memulai lagi aktivitas, usaha kita itu mau tidak mau memang pada saat ini karena banyak yang telah mengalami kesulitan, cash flow, maka mau tidak Mhm. mau memerlukan, tambahan modal kerja untuk men-start kembali, usahanya.